Pemirsa, Muhammad Deliang Al-Farabi atau yang akrab disapa Deliang ini patut menjadi contoh bagi para generasi muda. Bagaimana tidak di saat anak-anak usianya tengah menikmati masa bermain, namun Deliang rupanya memilih menghabiskan waktu untuk menulis buku. Dan siapa sangka di usianya masih 11 tahun, Deliang mampu menorehkan prestasi gemilang dan mengharumkan nama bangsa. Lantaran bocah asal Trenggalek ini rupanya sudah menerbitkan 30 buku dan 9 diantaranya adalah novel berbahasa Inggris. Dan ada 6 buku karya Deliang yang sudah resmi diterbitkan, diantaranya Quirky Friends dan Weird Family yang sempat masuk ke dalam top 15 di kategori Dark Comedy di Amazon Books Amerika dan Inggris. Bocah kelahiran Taiwan 18 Juni 2012 ini pun sudah berhasil meraup uang 20 juta rupiah dari royalti buku-buku karyanya. Namun tak kalah membanggakan, Deliang rupanya sudah dipercaya untuk mengisi seminar literasi via Zoom untuk sekolah SD dan SMP di Polandia. Dengan bahasa Inggris yang fasih, Deliang terlihat santai saat mengisi seminar literasi tersebut. Of Phoenix, Rick was brave, smart, and has a strong heart, which makes him a good guardian. Phoenix is a brave, strong, and good leader, which makes him almost the best companion for me. And thank you very much for listening. You can ask me anything. Deliang merupakan anak dari pasangan Aryo Muhammad dan Rati Anggraini. Bakat menulis Deliang rupanya menurun dari sang ayah. Lantas apa tanggapan sederet selebriti melihat kepintaran dan karya Deliang? Tapi keren banget sih, aku aja yang umur segini belum sanggup seperti dia. Tapi dia dari umur 2 tahun sampai umur 11 tahun udah puluhan buku. Terus bahasa Inggrisnya juga lancar banget, itu menurut aku keren banget. Pendidikan orang tuanya juga bagus banget. Maksudnya kalau buatku sendiri sih wah banget ya. Kenapa? Karena dari 9 tahun dia udah bisa nulis buku dan pada akhirnya menerbitkan buku ke bukan sosial media ya, itu dia di pokoknya intinya dia udah bisa menerbitkan buku-buku itu kayaknya amazing banget. Maksudnya adalah ini jadi pacuan buat kita semua, apalagi buat kaum milenial, Gen Z semuanya itu ini jadi satu contoh buat kita semua. Prestasi membanggakan juga ditorehkan Erin Zelia Nawawi yang belum lama ini berhasil menjadi juara tilawah anak-anak putri Musabakoh Tilawatil Quran Internasional yang dilaksanakan di Qatar. Fasawfa ya'tihim بارك الله فيك يا إيرين وما أجمل صوت. الله يفتح عليك ويرفع من شأنك، ولذلك أرى أنك تعطينا التأشيرة الذهبية للتمثيل في هذه المسابقة. كتاب الله كلام الله. Siswi MTS Gupi Sijonam ini ingin memberikan penampilan terbaiknya di hadapan para juri, dan penampilan serta suara emas Erin asal Seragai, Sumatera Utara ini rupanya mampu membuat para juri terpukau sehingga menetapkan Erina sebagai juara. Kemampuan Erin dalam melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran memang tak diragukan lagi. Meski usianya baru menginjak 14 tahun, namun Erin rupanya sudah kerap mengikuti ajang MTQ tingkat provinsi dan nasional dan selalu menjadi juara. Dengan pencapaian dia gitu ya, apalagi mewakili remaja-remaja Indonesia nih, terutama buat pencapaian di
go internasional gitu. Semoga kedepannya bakal lebih banyak lagi nih remaja-remaja apalagi yang mewakili perempuan-perempuan di Indonesia yang bisa mencapai juga penghargaan seperti dia ini di go internasional. Sementara itu, Irfan Hakim menangis haru saat melihat Aisyah Kim, putri pertama Irfan, saat tampil di salah satu acara televisi. Irfan tak kuasa menahan air matanya lantaran dirinya tak menyangka jika Aisyah yang saat bayi diajak Irfan jalan-jalan ke mall kini sudah menginjak remaja. Dalam akun Instagramnya, Irfan memposting saat Aisyah tampil dengan caption, "Anakku Aisyah teruslah berkarya. Nikmati prosesnya nak, ayah dan bunda akan selalu mendukungmu, kami bangga sama Aisyah." Lantas benarkah Irfan merasa bersalah karena sering melewatkan perkembangan anak-anaknya akibat sibuk bekerja? Jadi gue juga sebetulnya itu nggak sadar ada yang videoin, itu tim gue yang videoin. Karena saat itu tuh gue ada di satu acara yang sama, tapi karena gue sehari itu tuh bener-bener padat banget nge-MC-nya. Jadi tidak ada kesempatan untuk ikutan preparation Aisyah untuk tampil. Biasanya tuh gue tuh sangat cerewet, nguatin mentalnya, kemudian ngecek make up-nya, ngecek wardrobe-nya segala macam gitu. Suka wati-wati Aisyah nanti gini ya gini. Saat itu tuh nggak ada kesempatan bertemu sama sekali. Tiba-tiba gue cuma bisa melihat di monitor bagaimana anak aku perform. Jadi saat itu tuh perasaan tuh berkecamuk ya, maksudnya tiba-tiba nggak tahu tuh flashback saat itu tuh anak itu udah gede ya, anak itu kok udah mandiri ya gitu. Jadi kebayang namanya juga anak pertama Aisyah. Jadi kebayang dulu tuh dia usia 3 bulan masih bayi merah saja. Ketika istri saya ngisi seminar, saya bawa anak saya gendong sendiri keliling mall biar dia nggak nangis. Ketika dia nangis pipis dan lain-lain, gue ganti popok sendirian di tempat toilet, di toilet cowok gue bawa bayi nangis-nangis gitu, terus gue gendong-gendong, terus tiba-tiba anak gue bisa, namanya anak pertama tuh kan segala macam dikasih fasilitas, kayak misal 6 bulan sudah sekolah lah, belajar berenang lah, belajar balet, belajar piano dan lain sebagainya. Kemudian dia juga tiba-tiba suka berkuda, jadi atlet kuda, tiba-tiba dia menciptakan lagu, tiba-tiba pas saat itu juga gini, udah gede anak gue ya, jadi nggak berasa. Dan juga di sisi lain juga kok gue banyak kehilangan momen tidak melewati bersama dan anak, tiba-tiba ya karena kesibukan tiba. Ya, Aisyah rupanya kini mulai mengikuti jejak Irfan terjun ke dunia entertain. Namun Aisyah lebih memilih untuk menjadi seorang penyanyi. Tak hanya jago menyanyi, Aisyah rupanya juga jago menciptakan lagu dalam berbahasa Inggris. Lantas benarkah di sela kesibukan menyanyi, Aisyah juga tengah menyiapkan diri untuk tampil di Pekan Olahraga Nasional? Anak-anakku tuh rata-rata kayak Aisyah tuh kan bisa silat, pernah jadi atlet terbaik pencaksilat di Jakarta. Kemudian sekarang juga berkuda sudah insya Allah tahun ini menjadi atlet PON mewakili salah satu provinsi di Indonesia. Nanti di akhir tahun bertanding. Kemudian sekarang juga tiba-tiba dia menulis lagu dan lain-lain. Sebagai orang tua hanya bisa menyediakan fasilitas yang bisa kita lakukan. Sebagai orang tua, Irfan bangga melihat Aisyah memiliki banyak prestasi gemilang. Irfan pun berusaha untuk terus mendukung dan memfasilitasi semua keinginan Aisyah selama dirinya mampu. Sendiri dan juga untuk misal dalam menciptakan lagu. Di single-single sebelumnya gue turun tangan, mau konsep video klip, wah segala macam. Tiba-tiba ya udah seperti biasa selalu ngobrol, terus kata dia, ayah boleh nggak aku bisa punya, gue ngomong aku boleh nggak punya konsep sendiri dan lain-lain. Ya udah, dia ngobrol diskusi dengan arranger gue di rumah, rekaman konsep video klip dia yang bikin semuanya ini udah jadi. Ya udah. Memiliki anak perempuan yang sudah remaja tentu saja membuat Irfan ekstra dalam mengawasi pergaulan Aisyah. Namun sebagai ayah, Irfan rupanya tak ingin bersikap otoriter. Sebaliknya Irfan selalu mengajak Aisyah berdiskusi dalam hal apapun. Lantas benarkah Irfan melarang Aisyah memiliki pacar? Dia di umur sekarang udah kelas 1 SMA, dia memutuskan belum pacaran. Itu pun diskusi, dan apapun di keluarga gue itu selalu diskusi.
terbuka mereka pada bercerita dan lain-lain. Nah mengenai pacaran tuh aku tanya teman-teman kok punya pacar nggak punya, terus kamu gimana, nggak tahu. Terus aku bilang terserah, aku nggak ngelarang. Kalau mau pacaran harus tanggung jawab dengan pilihannya itu maksudnya kalau pacaran berarti harus ada waktu untuk bersamanya, berkurang waktu bermainnya dengan teman-teman, berkurang juga untuk berlatih berkudanya, berkurang waktu belajar. Akhirnya dia gini, ya udah ya, aku berprestasi aja. Di tempat berbeda, pasangan Indasari dan Ari Kriting tengah menikmati perannya sebagai orang tua. Meski sibuk dengan kegiatan syuting, namun Indah dan Ari berusaha untuk membagi waktu dalam menjaga anak. Apalagi keduanya memang sepakat untuk merawat putranya yang kini sudah menginjak usia 16 bulan sendiri tanpa bantuan babysitter. Lantas seperti apa perkembangan Baby V yang kini sudah menginjak usia 16 bulan? Benarkah Indah dan Ari sepakat tak membawa Baby V ke lokasi syuting? Cara ngaturnya ya paling harus ada yang bisa menjaga baby sih di rumah kan. Kalau misalnya aku kerja paling begitu saja. Dibawa kayaknya enggak. Kita nggak bawa. Karena kan juga baby butuh tidur dan makan yang lebih tenang gitu kan. Kalau di lokasi kan rame, kemudian juga banyak suara. Jadi kalau misalnya mau bobo atau apa itu agak lebih sulit ya. Ganti-gantian juga, jadi ganti-gantian jaga. Ya pokoknya kalau saya syuting Indah yang jaga. Kalau Indah yang syuting dia yang bawa. Senang juga, udah mulai gede sih, udah 1 tahun 4 bulan sekarang. Ya, Indah dan Ari kadang tak percaya dengan perkembangan Baby V yang luar biasa. Indah tak menyangka Baby V rupanya memiliki daya ingat yang bagus hingga mampu mengingat nama-nama hewan yang sudah Indah ajarkan. Ini apa? Harimau. Ini? Baba. Ini? Gajah. Ini? Kuda. Betul. Apa biar seru aja. Sebagai orang tua baru, Indah dan Ari rupanya ingin memberikan yang terbaik bagi Baby V. Bahkan di usia baby yang masih balita, Indah dan Ari sepakat mendaftarkan putranya les berenang. Lucu banget ya ngeliatin ini pertama kalinya nih. Ya udah, lompat lagi ya. Ini nanti jam dan countdown lagi. Ya. One, Tami perutnya nempel ke lantai. Ya, jadi papa masih, ya tangan papa boleh sambil jaga di dadanya sini. Di dadanya pak. Ya, jadi dan dia kan. Boleh sip. Ya, satu kan lagi one more time. Aduh ya Allah, kocak banget. Anak gue gak beda. Iya, hebat. Hebat, siapa yang hebat? Hebat. Happy.